bisa mencetak kartu peserta ujian yang kurang lebihnya adalah yang seperti ini, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa tahap akhir untuk pendaftaran P3K Guru 2023 adalah ketika kita klik tombol akhiri proses pendaftaran pada halaman resume. Dan selanjutnya di sini nanti kita akan bisa mencetak kartu pendaftaran seleksi CASN tahun 2023 untuk jenis seleksi P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini nanti kita perlu mencermati apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pencetakan kartu pendaftaran, setelah melakukan akhiri pendaftaran pada halaman resume. Setidaknya di sini nanti akan ada 6 langkah yang teman-teman guru honorer, baik itu kebutuhan khusus maupun juga umum, yang nanti harus dilakukan setelah melakukan resume akhiri pendaftaran ya, sebagai penentu pengangkatan guru honorer di tahun 2023. Kira-kira apa 8 langkah tersebut dan tanggalnya kapan saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan untuk perubahan jadwal penerimaan P3K Guru tahun 2023 ya. Ya benar, di sini meskipun baru saja rilis surat edaran dari PGN terbaru tanggal 29 September, ini hanya mengubah untuk pembagian rentang waktu pendaftaran untuk yang pelamar khusus maupun juga yang pelamar umum. Yang mana untuk pelamar kebutuhan khusus di sini adalah diperpanjang sampai nanti tanggal 3 Oktober teman-teman masih bisa melakukan resume. Dengan demikian berdampak pada pelamar umum di sini nanti yang seharusnya tanggal 30 September ini sudah bisa mendaftar formasi, namun nanti diundur ya sampai tanggal 4 Oktober tahun 2023. Nah, di sini untuk perubahan jadwal ini hanya terdaftar pada saat pendaftaran seleksi ya. Namun untuk jadwal-jadwal lanjutan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan pengumuman kelulusan ini masih tetap mengacu pada jadwal BKN sebelumnya. Tentunya dari jadwal yang disajikan oleh BKN ini kita harus mencermati betul, yaitu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan segala sesuatunya ini harus dilakukan sesuai dengan deadline-nya ya, sesuai dengan tanggalnya. Dikarenakan kalau misalkan kita nanti lengah sedikit, maka kita nanti ya berujung fatal, nggak bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini, teman-teman. Dan hal pertama yang kita lakukan inilah kalau misalkan kita mengacu pada jadwal, ini adalah teman-teman nanti yang waktu terdekat, kegiatan terdekat setelah kita melakukan resume pendaftaran, ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi, teman-teman. Yang benar di sini adalah nanti untuk pengumuman untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran nanti akan ditutup tanggal 9 Oktober 2023. Selanjutnya langsung dilakukan seleksi administrasi dari verifikator instansi masing-masing nanti sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023. Nah, kemudian di sini nanti kita perlu perhatikan di poin yang keempat ya, nomor keempat, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah nanti diumumkan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2023, teman-teman. Nah, kemudian di sini nanti silakan teman-teman login ke akun SSC ASN masing-masing pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober ini. Dan nanti sebagai penanda bahwa kita lulus seleksi administrasi, ini adalah contohnya yang seperti ini. Ini contoh yang ada di tahun kemarin, nanti juga nggak akan jauh berbeda dengan yang seleksi administrasi di tahun ini ya. Namun letak perbedaannya sepertinya nanti cukup sedikit. Kalau misalkan di tahun sebelumnya yang diverifikasi berkas oleh verifikator instansi ini adalah hanya ada 4, teman-teman. Hanya ada 5, yaitu termasuk juga sertifikat pendidik. Kalau misalkan di tahun ini nanti yang diseleksi administrasi apa saja yang diverifikasi berkasnya. Nah, tentunya di sini kita mengacu kalau misalkan teman-teman bisa melihat, yaitu pada kartu pendaftaran CASN tahun 2023. Di sini ada pada di sini ya. Kita bisa melihat pada tab unggah dokumen yang mana yang akan diverifikasi. Inilah yang pertama surat pernyataan, kemudian surat lamaran, kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian transkrip, dan juga ada pas foto. Dari sini nanti yang akan diverifikasi berkasnya oleh verifikator instansi ada 6 ini ya. Kalau misalkan di sini nanti kita lulus seleksi administrasi, di sini nanti kita akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Namun kalau misalkan kita ini belum lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti
mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 ini teman-teman bisa mengajukan sanggah ya. Bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi bisa mengajukan sanggah, diberikan waktu 3 hari. Kemudian dari sanggahan kita nanti akan dijawab sanggah oleh verifikator instansi, dan selanjutnya nanti hasil finalnya akan diumumkan pada pengumuman pasca sanggah P3K Guru 2023. Dan kemudian untuk yang langkah kedua yaitu pengumuman final verifikasi berkas, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita melihat yaitu setelah kita itu dinyatakan entah itu lulus maupun juga tidak lulus hasil seleksi administrasi, ya diumumkan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Nah, kita sudah mengajukan sanggah pada saat masa sanggah. Bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi, nanti dijawab sanggah. Kemudian di sini pengumuman final pasca sanggah ini ada pada poin yang ketujuh, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Ini nanti kita bisa melihat yaitu apakah sanggah kita diterima ataukah ditolak. Kemudian tentunya nanti bagi teman-teman yang sudah lulus di pasca sanggah, di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini kurang lebihnya. Dan berikutnya nanti kita akan bisa berkesempatan ya untuk melanjutkan yaitu proses pendaftaran ke langkah berikutnya. Kalau misalkan seperti yang kita lihat pada bagian ini yaitu untuk seleksi administrasi. Nah, di sini untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1 ini sesuai dengan juknisnya ini adalah tidak ikut seleksi administrasi ya. Jadi untuk yang pelamar prioritas atau guru yang lulus passing grade di sini nanti langsung melenggang dari sini, yaitu seleksi administrasi dilewati. Kemudian langsung di pengumuman hasil. Jadi karena untuk lulus passing grade itu menggunakan kelulusan di tahun 2021. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang selain dari guru lulus passing grade ini nanti setelah ikut seleksi administrasi dan juga dinyatakan lulus, maka kita bisa maju ke langkah berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Kalau misalkan di pengumuman pasca sanggah atau pengumuman final verifikasi berkas ini kita nggak lulus ya, di sini kita stop di sini ya. Kita nggak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, teman-teman. Nanti kita bisa mengecek yaitu mulai tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2023. Dan berikutnya untuk yang langkah ketiga ini adalah teman-teman nanti akan bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, seperti yang kita lihat pada bisnis jadwal ini yaitu di sini nanti setelah pengumuman pasca sanggah nanti akan dilakukan penarikan data final mana saja guru-guru yang lulus seleksi administrasi, mana saja yang nggak lulus seleksi administrasi. Maka dipilah-pilah yang lulus seleksi administrasi akan diberikan penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, kemudian di sini nanti kita akan mendapatkan pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan juga tempat seleksi kompetensi. Nanti adalah di tanggal 3 sampai dengan 6 November 2023. Nah, tentunya ketika pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi sekaligus nanti juga akan kita bisa mencetak ya. Mencetak kartu ujian seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi nanti ketika kita login ke akun SSISN di sini akan ada tombol untuk cetak kartu peserta ujian, dan ketika kita klik maka di sini nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian yang kurang lebihnya adalah yang seperti ini, teman-teman. Dan setelah kita mencetak kartu peserta ujian, kita nanti akan bisa mengetahui lokasi ujian kita itu berada di mana. Kemudian juga untuk di sini nanti apa saja yang harus kita bawa ketika ujian ya. Tentunya kartu peserta ujian nanti teman-teman harus bawa ketika mengikuti seleksi kompetensi. Dan selanjutnya di sini nanti untuk langkah keempat, teman-teman perlu ketahui juga bahwa di sini nanti setelah kita bisa mencetak kartu peserta ujian di tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 November 2023, maka di sini nanti kita akan mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru. Nah, di sini nanti dijadwalkan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru itu dimulai dari tanggal 8 November sampai dengan tanggal 2 Desember tahun 2023 ya. Tentunya di sini nanti akan diikuti oleh teman-teman yang di sini sudah lulus seleksi administrasi, yaitu untuk teman-teman dari THK 2, kemudian juga guru non sekolah negeri dan juga lulusan PPG serta guru non ASN. Sementara untuk pelamar prioritas yaitu guru lulus passing grade di sini nanti nggak perlu ikut seleksi kompetensi, mereka langsung di sini yaitu menunggu pengumuman penempatan saja ya, teman. Nah, di sini alurnya adalah kita seleksi kompetensi. Ini adalah setelah lulus seleksi administrasi yang diverifikasi oleh verifikator instansi atau pemerintah daerah. Kemudian nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, perbedaannya untuk yang kebutuhan khusus di sini nanti kita menggunakan materi tes SJT ya, yaitu situational judgment test. Untuk yang pelamar umum nanti adalah materi tesnya kompetensi teknis bidang jabatan masing-masing.
Nah, ini adalah untuk langkah berikutnya. Kita ikut seleksi kompetensi P3K Guru 2023, yaitu tanggal 8 November sampai dengan 2 Desember 2023. Dan berikutnya langkah yang kelima, yaitu kita setelah mengikuti seleksi kompetensi, di sini nanti kita akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, di sini nanti sesuai dengan alurnya, setelah kita mengikuti seleksi kompetensi, ini adalah kita mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Ini yang akan diikuti oleh teman-teman dari THK 2, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru non ASN. Jadi sini nanti untuk seleksi kompetensi yang menggunakan CAT nanti bobotnya adalah 70%. Kemudian kalau misalkan Pemda kita mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nanti bobotnya adalah di sini ada 30%, teman-teman. Dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan ini nanti akan diadakan yaitu tanggal 13 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Tentunya di sini nanti kita pantau di akun SSCASN masing-masing dan juga di website instansi kita masing-masing ya. Dan selanjutnya di sini nanti untuk langkah ke-6 yaitu pengumuman kelulusan final. Yang dimaksud dengan kelulusan final ini adalah nanti kelulusan dari seluruh seleksi ya, baik itu seleksi kompetensi teknis maupun juga seleksi kompetensi tambahan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, nanti untuk pengumuman final, pengumuman hasil seleksi adalah pada bagian ini. Ini adalah teman-teman dari pelamar prioritas langsung di sini. Kemudian teman-teman dari selain pelamar prioritas atau yang lulus passing grade, di sini nanti setelah ikut seleksi kompetensi tambahan yang merupakan rangkaian terakhir kegiatan seleksi, nanti kita bersama-sama mengikuti yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi. Dan untuk pengumuman hasil seleksi, pengumuman kelulusan di sini nanti akan dilakukan tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2023, teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk bagusnya ini adalah nanti kita nggak akan ada sanggah menyanggah ya ketika di pengumuman final ini. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita pengumuman final, maka nanti akan juga terbaca siapa saja yang berhak untuk lanjut lulus dan diangkat menjadi P3K ataukah yang belum dapat penempatan lagi. Dan kemudian untuk yang tahap ke-7 ini adalah penempatan P3K Guru. Tentunya di sini nanti yang sangat membuat kita dak-dikdukder ya untuk penempatan P3K Guru ini. Nah, di sini nanti sesuai dengan alurnya. Untuk penempatan setelah diperoleh hasil seleksi yaitu pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023, maka di sini nanti untuk penempatan itu berdasarkan dari urutan pemenang, teman-teman, yaitu didahulukan bagi teman-teman dari pelamar prioritas ya. Nah, pelamar prioritas yaitu peringkat terbaik dan juga ketersediaan kuota formasi. Kemudian jika masih ada, ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentunya, dan juga level persaingan dalam satu instansi. Jika masih ada sisa, maka nanti akan ditempatkan dulu untuk teman-teman yang THK 2. Jika masih ada sisa, akan diberikan untuk yang guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, akan dilanjutkan untuk teman-teman penempatan bagi yang pelamar umum yang lulus passing grade dan juga mendapatkan peringkat terbaik berdasarkan dari sisa kuota formasi, teman-teman. Dan berikutnya nanti ketika kita dapat penempatan P3K Guru 2023, ketika kita login ke akun SSCASN, nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu kita itu pelamar prioritas keberapa, kemudian di sini kita lokasi penempatannya itu berada di mana. Sekaligus di sini nanti akan disajikan yaitu nilai kita itu berapa gitu ya. Inilah untuk penempatan ini di langkah yang ke-7. Dan selanjutnya di sini nanti untuk langkah yang terakhir yaitu pemberkasan P3K Guru. Bagi teman-teman yang mendapatkan penempatan atau dinyatakan lulus seleksi P3K Guru 2023, ini nanti wajib melakukan pemberkasan P3K Guru sesuai dengan jadwalnya ya. Dan nanti ketika pemberkasan kita lakukan secara paperless, artinya kita nggak melakukan pemberkasan secara kertas ya. Nanti setelah kita melakukan pengisian DRH dan juga berkasan, kita bisa mencetak DRH perorangan, DRH riwayat, kemudian inilah contoh-contoh berkas yang nanti akan kita upload ketika teman-teman melakukan pemberkasan. Terkait tentang tutorial lengkap cara pemberkasan dan juga cara mengisi DRH ini sudah kita sediakan pada kartu video ini. Mungkin nanti teman-teman bisa cek untuk sebagai bahan referensi, nanti saya pemberkasannya itu kira-kira apa saja yang diperlukan dan cara mengerjakannya bagaimana gitu ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.